Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Dharma Wanita Butuh, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama pembimbing saya yaitu Bapak Teguh Supriyadi selaku fasilitator dan Ibu Mistia sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Dalam kutipannya, Bob Talbert menyatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Lalu, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan materi modul 3.1 yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana seorang guru seringkali mengalami dilema dalam pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai dari sebuah materi melalui pendidikan karakter. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai dan prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan haruslah nilai yang bersumber pada nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Sehingga hal ini akan mewujudkan budaya positif yang berdampak baik pada lingkungan sekitar. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya kita mampu menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan mengutamakan murid, maka kita telah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menyertakan murid dalam pengambilan keputusan. Kutipan dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Melalui pendidikan, kita akan diajarkan untuk menjadi manusia yang memiliki kepekaan dalam tindakan, yaitu dengan mengetahui etika dalam berperilaku, berupa nilai norma dan moral yang menjadi pedoman dalam lingkungan masyarakat. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusan setidaknya berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo, menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan teladan akan keputusan yang bijak bagi murid. Ingmatyo Mangun Karso menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya mampu memberdayakan dan membangun kerukunan muridnya. Tutwuri Handayani menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan keputusan yang mampu mendorong kolaborasi
dan meningkatkan kinerja murid. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan adalah nilai keadilan dan tanggung jawab. Nilai keadilan dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dan nilai tanggung jawab sebagai wujud berani menghadapi segala risiko atas keputusan yang telah kita ambil. Kedua nilai tersebut harus ditanamkan sejak dini dan dibudayakan dalam lingkungan sekolah, agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam pengambilan keputusan. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan coaching yaitu menggali lebih dalam kompetensi yang dimiliki oleh seorang coachee. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif karena keputusan diambil berasal dari potensi coachee sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Selain itu, guru juga harus memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi dilema etika, sehingga perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan dapat diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berpusat pada murid, serta mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang baik di sekolah. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensi. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antar murid, guru, maupun orang tua. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif yang akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Dan dalam kesepakatan inilah dibutuhkan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 7.
Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan diantaranya adalah adanya pemikiran dari setiap individu atau kelompok yang berseberangan, kurangnya komunikasi, dan tidak adanya keterbukaan dalam lingkungan. Pada pengambilan keputusan dari kasus dilema etika, dibutuhkan suatu kejelian dalam analisanya. Akankah menggunakan prinsip N-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi, komunikasi, dan keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dilema etika berdasarkan paradigma seperti individu versus kelompok, keadilan versus kasihan, kebenaran versus kesetiaan, atau jangka pendek versus jangka panjang. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda. Maka kita harus mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Jika telah memahami ketiganya, maka kita akan menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari sisi konten, proses, maupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran hendaknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya keputusan yang bijaksana dengan memperhatikan nilai-nilai kebijakan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid terpenuhi dengan baik. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitan pembelajaran modul 3.1 dengan modul sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan mendasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka, berlandaskan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang modul 3.1 ini adalah tentang penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 4 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan pemahaman ini saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul untuk memetakan mana yang dilema etika atau bujukan moral.
Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menemukan kasus dilema etika, maka kita perlu untuk melakukan investigasi trilema, yaitu untuk mencari solusi di luar dua pilihan yang ada agar muncul solusi kreatif dan bisa diterima semua pihak. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Saat itu, dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Saat itu, saya hanya mengandalkan keputusan rasa peduli yang sekiranya akan membuat anak merasa nyaman dan senang. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, sebagai seorang guru dalam mengambil keputusan tidak serta-merta atau otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol murid secara penuh. Tetapi keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul ini bagi saya sangat penting sebagai seorang individu dan pemimpin, di mana sebuah keputusan yang kita ambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak yang justru akan menimbulkan kekacauan. Dengan mempelajari modul ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah langkah paling bijaksana dan yang terbaik. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.